Halo guys, ketemu lagi di channel Jeff Instant Hair. Saya Jeffrey yang siap mengembalikan rambut di atas kepala Anda kembali. Di sesi kali ini saya kedatangan tamu, seorang wanita cantik, wanita muda, dan nanti kita bisa lihat, kita akan menggali bagaimana pandangan seorang wanita muda tentang pria yang menggunakan tupe atau rambut palsu. Dan ini adalah salah satu wakil ya, contoh ya. Ini sebenarnya aku ya kenal, pernah berdiskusi tentang tupe, dan di video kali ini saya akan bikin konklusinya sekalian dalam satu video. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Terima kasih buat kedatangannya di channel Jeff Instant Hair di tempat ini. Silahkan perkenalkan diri Anda, nama, usia, dan aktivitas. Oke, sama-sama Kak Jeff untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi aku mau kenalin diri aku, namaku Selin Loisa Manurip. Sekarang aku usianya 22 tahun. Aktivitasku sekarang masih menjadi mahasiswi tingkat akhir. Masih belajar gitu. Oke. Saya mau menanyakan tentang apa yang kamu pikirkan mengenai pria yang mengalami kebotakan rambut dan menggunakan tupe. Apakah itu aneh bagimu atau seperti apa? Oke, aku jawab dulu pertanyaannya. Jadi pandangan aku tentang tupe ya. Jadi sebenarnya aku nggak tahu tupe itu apa. Pas bicara-bicara waktu kita diskusi, oh ternyata tupe itu rambut palsu gitu ya. Dan apa namanya, menurutku ini suatu perawatan ya. Kalau aku sebagai wanita mungkin ya, sebagai wanita ingin dong cantik ya, entah perawatan rambut, entah perawatan kuku dan sebagainya. Karena sebagai wanita juga pingin cantik gitu ya. Dan aku pribadi tuh punya masalah juga di wajah ya, kayak jerawat. Jadi menurutku nggak masalah seorang pria itu menggunakan tupe, karena itu adalah suatu cara dari pria untuk istilahnya memperbaiki penampilan. Karena kalau kita bicara soal rambut ya, kebotakan setauku, dan karena aku juga anak kesehatan ya, sedikit banyak tahu lah ya, kalau genetik kan agak sedikit sulit ya untuk menggunakan obat atau harus menggunakan perawatan-perawatan yang sedikit mahal. Tapi dalam artian itu jangka panjangnya susah gitu loh. Karena aku juga pernah tahu ada beberapa perawatan yang harus transplantasi rambut dan sebagainya gitu. Jadi menurutku nggak masalah seorang laki-laki menggunakan tupe. Oke, selanjutnya, apa yang kamu pikirin atau apa yang kamu lakukan jika pacar atau calon suamimu mengalami kebotakan rambut? Oke, jadi semisal nih kalau aku punya pacar atau calon suami yang ternyata dia punya istilahnya turunan kebotakan gitu. Kalau aku pribadi ya, mungkin aku harus tahu dulu dong. Jadi semisal nih ternyata pasanganku tuh menggunakan tupe, tapi ternyata aku nggak tahu, itu kan pasti aku ya kecewa lah ya. Maksudnya tetap ada dong rasa-rasa kecewa, karena menurutku kalau udah calon suami ya, itu kita juga perlu keterbukaan sebelumnya. Apalagi mau jenjang yang lebih serius itu kan kita perlu tahu gitu pasangan kita tuh seperti apa sih personalitinya dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata memang aku pribadi udah tahu nih pacar aku mengalami turunan kebotakan, ya menurutku masa kita nggak bersyukur ya. Karena pemahaman penyakit keturunan itu atau gangguan seperti itu kan istilahnya tidak mudah untuk dihilangkan seperti itu karena keturunan tadi. Nah, cuman yang perlu kita ketahui dan yang aku tahu juga bahwa kebotakan itu kan bukan suatu hal yang mematikan gitu. Beda dengan penyakit-penyakit tertentu yang sebenarnya keturunan tapi ternyata bisa berhubungan dengan kematian kayak gitu. Jadi menurutku ya nggak masalah gitu. Dan apa yang akan aku lakukan tentunya ya aku akan menyarankan mungkin solusi-solusi yang istilahnya bisa menolong gitu. Entah mungkin menggunakan tupe, rambut palsu dan sebagainya seperti itu. Oke, selanjutnya, apa yang kamu pikirin mengenai biaya perawatan tupe yang relatif sih tidak murah? Semisal kamu punya pacar yang memakai tupe. Ini nih pertanyaan yang agak membuat berpikir keras aku juga secara pribadi, karena mengetahui ternyata harga tupe itu tidak murah guys. Tapi balik lagi ke pasangan kita ya, pasanganku gimana kira-kira kalau misalnya diperhadapkan dengan harga yang relatif tidak murah tadi gitu.
Tapi di balik itu semua pasti tentunya ada sesuatu yang didapat ya. Jadi hasilnya pasti ada gitu. Dan misalnya kalau pasanganku bekerja atau melakukan kegiatan ya, beraktivitas dengan kondisi yang istilahnya tidak ada rambut ya atau botak, tentunya kan mungkin ada sedikit kurang pede, kurang percaya diri ya. Jadi sulit untuk mengembangkan diri mungkin. Jadinya mungkin menurutku kalau misalnya nih ya, dengan harga atau budget yang tadi tinggi tadi, tapi bisa mendapatkan kepercayaan diri, kayaknya nggak masalah sih. Karena balik lagi, kalau misalnya kepercayaan dirinya muncul, tentunya nanti kita dan pasanganku itu lebih bisa mengambil tantangan-tantangan yang lebih mungkin lebih besar atau yang lebih bervariatif kayak gitu. Jadi gak masalah, yang penting dia percaya diri dan tentunya dia menjadi pribadi yang lebih positif gitu ke depannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu akan merekomendasikan penggunaan toupe kepada teman atau mungkin kerabatmu atau mungkin pacarmu jika kalau kamu punya pacar yang ngalamin kebotakan? Nah, kalau aku ya pasti merekomendasikan dong ya, karena melihat sepertinya nggak terlalu banyak opsi gitu loh yang diberikan kepada orang-orang yang punya atau mengalami turunan kebotakan gitu. Jadi kalau aku pribadi ya pasti akan memberikan dong, kayak ngasih solusi, oh coba ini dah toupe gitu ya, entah itu teman, misalnya saudara, kerabat dan sebagainya gitu ya. Terlepas dari itu semua, balik lagi mungkin ada opsi-opsi seperti transplant rambut ya, kayaknya aku pernah dengar juga. Jadi itu tapi kayaknya lama dan mungkin perlu jangka waktu yang cukup panjang, itu malah nanti ya setiap orang punya kebutuhan masing-masing ya, balik lagi. Tapi menurutku ya, untuk opsi yang cepat, efisien, efektif, mending toupe aja sih. Udah pada kelamaan gitu, serba cepat sekarang gitu. Oke, berarti sekarang pertanyaan terakhir. Jadi apa kesimpulanmu mengenai pria yang menggunakan toupe ini? Oke, kesimpulan yang bisa aku ambil sih ya dari diskusi kita malam ini, mungkin ini balik lagi sih ke orang ya, pribadi tersebut gimana, entah itu pasangan, entah itu calon suami ya. Menurutku dia suka atau tidak gitu loh melakukan hal ini, entah pemasangan toupe ya terkhusus. Jadi menurutku kayak misalnya aku jerawatan, ya berarti aku beli misalnya produk skincare yang memang untuk jerawat gitu. Aku misalnya buncit nih atau terlalu gemuk gitu, ya aku olahraga gitu. Jadi ada usaha yang kita lakukan. Kalau misalnya kayak banyak-banyak permasalahan gitu loh dari tubuh kita, penampilan kita, mungkin rambut kurang pas atau mungkin ya bahkan tadi kebotakan ya yang secara genetik atau turunan ya carilah solusi yang menurut pasangan kita atau orang-orang terdekat kita yang mengalami hal ini ya, untuk mencari solusi yang tepat gitu, yang pas ya. Kalau misalnya toupe memang adalah hal yang membuat hatinya senang ya, pakailah toupe gitu. Jadi menurutku ini tergantung lagi ke orangnya masing-masing dan ya sesimpel itu gitu. Oke, itu tadi semua podcast kita kali ini mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak dipikirkan pria yang mengalami kebotakan. Ya contohnya saya juga mengalami dulu ya seperti itu. Gimana sih kalau aku pakai toupe nanti gimana ya saat aku punya pacar, saat aku mau menikah, gimana tanggapan mereka. Nah, ini salah satu contoh, ini sampel ya, jadi ini nggak dibuat-buat, artinya memang ini diskusi terbuka. Mungkin pandangan cewek yang lain bisa jadi beda, tapi istriku atau pada umumnya sih kebanyakan kalau dia berpikir positif, pasti akan memandang sesuatu yang positif juga mengenai toupe. Jadi ya kesimpulannya sih dibalikin juga buat para wanita ya, kalau memandang sesuatu tentang toupe, tapi kalau pasti sesuatu diambil positifnya pasti akan jadi positif. Itu sih pengalaman seperti itu. Begitu, terima kasih. Sekian podcast kali ini, dan buat kalian yang tertarik untuk memesan atau untuk konsultasi free, bisa hubungin nomor WA di atas ini. Nanti akan bisa langsung konsultasi dengan saya langsung, dan nanti kita bisa melayani transaksi lewat Tokopedia, Shopee, ataupun mau transfer manual, dan nanti kita kirim dengan manual juga bisa. Jadi begitu.
Yang penting kontak dulu, nanti free konsultasi, kita bicarakan, diskusi tentang permasalahan kebotakan rambut Anda. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya di channel Jeff Insert Hair. Yang belum subscribe, tolong subscribe, like, komen, dan share ke teman, kerabat, atau semua orang yang butuh informasi mengenai tope. Bye, thank you guys.